Alhamdulillah, malam-malam ini kita masih bisa menghiasi kita punya malam dengan tagarun kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi tamu kebanggaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga insyaallah malam ini menjadi malam pelebur dosa-dosa kita. Ya, dosa-dosa telah menumpuk dan telah menenggelamkan kita, sehingga malam ini menjadi malam pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal rahimakumullah. Beberapa waktu yang lalu mungkin ada di antara kita yang tenggelam di dalam maksiat kepada Allah, di dalam jauhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika berpindahnya malam, berpindahnya tahun, sehingga kita lalai, sehingga kita ghaflah, sehingga kita lupa, dan akhirnya tenggelam di dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Namun malam ini kita sadar bahwasannya penting di dalam kembali kepada Allah, taubat kepada Allah, dan bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak pernah bosan di dalam bermaksiat kepada Tuhan, maka kita harus tahu bahwasannya Tuhan pun tak pernah bosan untuk memaafkan daripada kesalahan hamba-hambanya yang meminta maaf kepadanya. Kita tidak pernah bosan maksiat, kita tidak pernah jenuh di dalam berbuat dosa. Allah pun demikian. Allah tidak pernah bosan di dalam mengampuni daripada hamba-hambanya. Ya, Allah demikiannya apa? Demikian Allah tidak pernah bosan di dalam mengampuni dosa-dosa sang hamba. Begitu cintanya Allah kepada si hamba, kecintaan yang besar yang Allah berikan kepada umat baginda Nabi Muhammad. Luar biasa. Allah Ta'ala cinta sama umatnya Rasulullah sangat luar biasa, sehingga Allah permudah ketika si hamba, ketika si umat untuk mendapatkan daripada pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau umat-umat terdahulu sulit pengen dapat ampunan, sulit pengen mereka mendapatkan daripada ghafur, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi umatnya Rasulullah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan apa? Inna Allah yuhibbut tawwabin. Allah itu mencintai hamba yang gemar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia mahalul khata manusia, tempat salah, tempat lupa. Sehingga perbanyak bertobat kepada Allah, minta maaf kepada Allah, minta ridha sama Allah. Pengen tidur, ente di situ doa, ente minta maaf sama Allah. Ya Rabb, ampuni kesalahanku satu hari ini, ampuni kesalahanku di yang lalu-lalu ya Allah. Sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Mengetahui, dan Engkau mengetahui apa yang aku kerjakan, sehingga aku mohon kepadamu ya Allah, ampuni segala macam kesalahan-kesalahan. Minta maaf sama Allah tiap mau tidur. Kenapa? Karena khawatir ternyata itu adalah tidur ente yang terakhir. Ketika ente minta maaf sama Allah, ente taubat kepada Allah saat pengen tidur, di saat itu ente masih ada nyawa, ente minta maaf, ente taubat, ente minta pengampunan dari Allah, ente tidur ke 15, itu hari terakhir ente. Sehingga hari itu ente tutup dengan taubat kepada Allah, maka ketahuilah dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu penting, saudara. Mendekatkan diri kepada Tuhan itu penting. Dengan memperbanyak taubat itu termasuk upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah menarik. Ini kisah terjadi di kota Mekah. Ada satu onta. Ini onta nerobos masuk Masjidil Haram. Diterobos Masjidil Haram. Ada yang ngalangin, ya, polisi-polisi di situ ngalangin, itu digigit sama itu onta, dilempar. Orang ngalangin, digigit, dilempar. Yang depan orang-orang, wah ini onta ngamuk deh, masuk masjid, onta masuk masjid, masuk ke dalam.
Sampai di dalam masuk ke pelataran Masjidil Haram, ada satu orang soleh melihat dengan keadaan demikian. Ini orang soleh bilang, udah deh lepasin dia, kalau tak ngapain terserah. Kita pengen tahu, biarin, kasih kesempatan dia mau ngapain. Maka yang dilakukan ini otak, dia muterin itu Ka'bah, dia tawaf itu Ka'bah. Orang-orang haji, orang-orang umrah, kalau tawaf itu 7 putaran. Kalau ini otak, dia tawaf 7 hari 7 malam. Dia tawaf 7 hari 7 malam. Kemudian setelah 7 hari 7 malam sempurna, dia datang ke Hajar Aswad, diciumin itu Hajar Aswad, dijilatin itu Hajar Aswad. Kemudian akhirnya ini otak, tahu-tahu duduk, tidur, mati tuh. Bayangin, hewan pengen dekat sama Tuhan, pengen dekat sama Allah Ta'ala, sampai dia tawaf orang 7 kali, dia 7 hari. Hewan punya perasaan pengen tobat sama Allah, padahal gak ada dosa. Hewan punya perasaan pengen dekat sama Allah, padahal mereka itu gak punya dosa. Mereka gak jauh. Kenapa kita manusia yang punya akal gak punya ada rasa semangat buat dekat sama Allah? Kenapa kita manusia yang diberikan akal oleh Allah gak punya rasa selalu taubat mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala? Otak masih ada otaknya. Taubat sama Allah, punya upaya, punya usaha untuk mendapatkan perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu manusia banyak dosa, maksiat tiap hari, kadang-kadang lupa sama taubat. Istighfar aja setahun sekali, kadang-kadang seminggu sekali. Ini perlu kita pahami. Saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu, karena banyaknya waktu yang kita lalui, kita hiasi dengan dosa dan maksiat. Sekarang apa salahnya waktu yang kita lalui kita isi dengan warna-warna indah, dengan keadaan taat dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, warnai kehidupan Anda dengan taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kehidupanmu lebih mendapatkan arti dalam kehidupan, dan insya Allah hidupmu akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhal hadir rahimakumullah. Kalau kita dekat sama Allah, entar orang-orang baik yang Allah deketin sama kita. Paham ya? Jadi kalau dekat sama Tuhan dan yang maha baik, maka orang-orang yang dekat sama kita juga orang-orang baik. Ente pengen punya teman yang baik yang Allah deketin kalau ente dekat sama Allah. Ente pengen punya sahabat yang baik. Ente punya pasangan hidup yang baik nanti yang dideketin sama Allah buat kita. Nah, ente pengen punya orang tua yang baik, entah Allah Ta'ala kasih jalan buat orang tua kita jadi baik kalau kita dekat sama Allah Subhanahu. Apa yang kamu mau, maka yang terbaik yang Allah akan berikan kepadamu bila engkau dekat kepada Tuhan. Maka oleh sebab itu, ayo perbaiki hubungan Anda dengan Allah, maka Allah akan berikan hubungan yang baik, bahkan yang terbaik kepada kalian di setiap saat, setiap waktu dan di mana tempat. Itu paling penting ya. Oleh sebab itu jangan kita tinggalkan istighfar, selalu memperbanyak istighfar, apalagi di masa-masa saat ini, di masa-masa yang lagi kacau, amburadul kayak begini. Nanti banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu, banyak-banyak taubat, banyak-banyak minta ridho sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga istighfar kita akan menjadi tali penyambung supaya kita bisa memperbaiki kehidupan kita dan Allah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita lanjutkan lagi, daripada nanti ada beberapa nasihat, kita minta saat ini Habib Soleh berikan beberapa mau'izah, sehingga insyaallah mau'izahnya akan bisa kita buat pegangan hidup untuk sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Waktu dan tempat kita persilakan. Shallu ala Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi. Amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama, akhina fillah walillah, Habib Ali bin Abdul Aziz bin Jindan, ata'anallahu bituli hayatihi. Semoga Allah senantiasa memanjangkan umur beliau fi ta'atillah wa rasulah, fi sihhah wal afiyah. Dan juga yang sama-sama kita hormati para segenap dewan guru asatid yang hadir di malam hari ini. Ada Al-Habib Ali Sajjad As-Segaf. Beliau baru datang dari Banjarmasin yang dulu dari Baghdad, yang dulu pernah ikut membantu kita di majelis ini dan di pesantren Habib Ali. Alhamdulillah beliau rindu dengan majelis yang seperti ini. Dan juga ada Ustaz Sultan, ada Habib Nadir, mobil khusus, ada tamu kita dari mana ini? Dari Alam Boy. Ya, artis yang alhamdulillah ini artis, biasanya itu artis terkenal, ini artis yang tidak terkenal. Namun dikenal di kalangan, masya Allah. Ya, nah ini saudara saya, sepupu saya, masya Allah. Atau ini hatinya beliau, masya Allah, bersih. Tentu hati kita sebersih hatinya beliau. Alhamdulillah. Beliau adalah Habib Fahmi Ali terus. Hadirin al-hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul di sini. Duduk bersama guru kita, menimba ilmu, bersilaturahmi, dan banyak sekali pahala yang kita dapatkan di majelis ini, di masjid ini, yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah agar kita juga yang duduk di masjid ini, di majelis ini, di tempat yang mulia juga termasuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Hadirin al-hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Habib Ali kalau sudah main dadakan panggilnya. Masya Allah. Apa tadi mau bahas ini?
Tuhan. Ya. Tuhan aja sayang, apalagi mantan. Terus mantan aja sayang, apalagi pacar. Canda ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita duduk di majlis setiap minggu, kita menuntut ilmu bahkan hampir setiap saatnya. Ya. Dikatakan bahwasanya al-adab fawqal ilm. Ya. Adab itu di atasnya ilmu. Sering kita dengar bahwasanya adab akhlak itu di atas daripada ilmu. Juga dikatakan ij'al ilmaka milhan wa adabaka daniga. Jadi orang soleh, para ulama menggambarkan antara adab dengan ilmu, kolaborasi adab dengan ilmu, yang dua-duanya ini adalah wajib kita tuntut untuk mencarinya. Ulama mengatakan, jadikanlah ilmu kamu seperti halnya garam, dan akhlak atau adab kamu seperti tepung. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau kita membuat suatu adonan roti, ya, ini gambarannya roti nih. Kalau kita mau bikin roti, yang harus diperbanyak tepungnya apa garamnya? Tepungnya apa garamnya? Tepung. Supaya menjadilah itu adonan roti rasanya enak. Tepungnya dibanyakin, garamnya dikasih sedikit, secukupnya, insya Allah jadi roti. Roti apa? Roti unyil. Ya, kalau tepungnya banyak, garamnya secukupnya, insya Allah itu roti kalau dimakan enak. Betul tidak? Begitu juga ilmu dan adab. Kalau adabnya banyak, kemudian ilmunya dia mendapatkan ilmu secukupnya, maka insya Allah orang itu akan banyak dimuliakan oleh manusia, bahkan malaikat memuliakan orang tersebut. Kenapa? Adabnya bagus walaupun ilmunya secuil, walaupun ilmunya sedikit, tapi kalau dia punya akhlak yang sempurna, maka dimuliakan oleh Allah, bahkan dicintai oleh orang tuanya, dicintai oleh siapa saja. Kenapa? Hasil kolaborasinya bagus. Kalau dibalik, ilmunya banyak tapi akhlaknya sedikit, walaupun hebat, walaupun punya kecerdasan yang luar biasa, tapi kalau tidak memiliki akhlak dan adab, maka itu orang banyak dibenci oleh orang. Betul tidak? Maka itu orang akan dijauhi daripada manusia. Betul tidak? Nah, bukan berarti nyari ilmunya sedikit aja. Enggak. Ya, ente cari ilmu, terus cari ilmu, namun jangan dilupakan akhlak dan adab. Karena adab bahwa ini. Nah, di antara adab-adab yang harus kita ketahui ketika kita duduk di majelis ilmu, ketika kita duduk di masjid, apa itu? Imamul Haddad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengajarkan atau menasihatkan kepada kita. Beliau mengatakan, wa alaika, dan sepatutnya bagi kalian, idza jalasta bin ta'affud ala auratika wajlis mustaqbilan lil qiblah ala hay'atil khusyu' wal waqar. Kata Imamul Haddad, sepatutnya bagi kalian, wahai para penuntut ilmu, wahai para pencari ilmu,
wahai yang istiqomah di majelis taklim, perhatikan adab, perhatikan akhlak. Apa kalau Anda sudah duduk di majelis ilmu, maka sepatutnya bagi kalian untuk banyak-banyak menjaga atau memperhatikan aurat kalian. Jangan hadir majelis ilmu pakai celana levis tapi lututnya sobek. Ya. Ini namanya tidak ada akhlak, tidak ada adab. Atau datang ke majelis ilmu pakai baju kaos, walaupun auratnya ketutup tapi pakai baju kaos, artinya kurang sopan. Sehingga ilmu itu akan sulit untuk masuk ke dalam diri kita kalau kita kurang adab di hadapan guru, kalau kita kurang adab di tempat majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis mustaqbilal kiblah, dan duduklah dalam keadaan menghadap kiblat. Ini sunnah-sunnah di dalam menuntut ilmu. Menghadap kiblat. Beda sama guru, kalau gurunya menghadap kiblat, ngomongnya gimana caranya ya? Iya. Para penuntut ilmu sepatutnya menghadap kiblat kayak begini, masya Allah. Alhamdulillah semuanya pada mengamalkan. Menghadap kiblat. Menghadap kiblat ala hayatil khusyuk, dalam keadaan tenang dan khusyuk, menghadirkan hati. Supaya apa? Ketika seorang penuntut ilmu dalam keadaan tenang, punya wudu, dan menghadap kiblat, mendengarkan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh guru-gurunya, maka insya Allah itu ilmu akan gampang untuk masuk ke dalam situ. Ilmu itu akan gampang untuk masuk ke dalam pikiran kita. Beda zaman sekarang, memang menghadap kiblat, memang duduk di hadapan guru, ya duduknya tenang, tapi kepalanya duduk, di bawah kepalanya ada HP. Yang mana di situ dia lagi ngupload status. Majelis taklim. Ngupload status, tapi dengerin ceramah guru kagak. Ini berarti orang tidak khusyuk. Makanya kalau duduk di majelis ilmu yang khusyuk, enggak dilarang foto, enggak dilarang ngupload, enggak. Tapi ente kalau mau foto sekali jepret, simpan dulu HP-nya. Nanti kelar majelis baru di-upload. Jangan pas lagi majelis sambil main HP sambil ngupload. Kan bisa disimpan dulu HP-nya. Betul tidak? Ini menghilangkan kehusyuan di dalam majelis. Sehingga orang-orang yang sering melakukan hal seperti ini di majelis-majelis ilmu, pulang dari majelis tidak dapat apa-apa, berkat tidak bakal dapat, apalagi berkat. Paham ya? Jadi yang saya tekankan adalah adab kita harus diperhatikan. Jadi ada adabnya. Duduk di majelis ilmu itu bukan cuma duduk, tapi ada adabnya. Dalam keadaan khusyuk wal waqar dan tenang. Wala taksur al-ittirab, dan jangan memperbanyak sender. Kenapa? Sender itu bikin males. Sender begini. Beda kalau guru-gurunya. Kenapa? Karena gurunya udah pada tua, aki-aki. Kalau kita masih muda semua, anak STM semua. Paham ya? Duduk, jangan nyender. Kadang-kadang di pojokan dengerin, kakinya di atas gini. Ini adabnya gak ada. Orang kalau gak punya adab, ilmu akan susah masuk. Walaupun ada tembok segede apapun, jangan disenderin. Kenapa? Tunjukkan akhlak dan adab kalian di hadapan ilmu, di hadapan guru-guru Anda. Insya Allah Anda akan mendapatkan barokah ilmu. Insya Allah Anda akan mendapatkan barokah dalam kehidupan Anda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian apa? Wala taksur wal taharruk wal qiyam min majlisika. Jangan juga banyak gerak. Jangan banyak gerak. Kalau udah duduk di majelis ilmu, diam, anteng. Jangan mondar-mandir sini sana sini. Padahal gak ada apa-apa, goyang sini, goyang sana. Duduk udah perhatiin gurunya.
dengerin, fokuskan telinganya, hadirkan telinga, hadirkan hati untuk mendengarkan nasihat guru. Orang yang mengamalkan adab yang seperti ini, insya Allah dia adalah orang yang paling banyak mendapatkan ilmu dan yang paling banyak mendapatkan barokah. Amin, alhamdulillah. Bisa kita lihat, cuman sekarang belum kelihatan. Nanti 5-10 tahun ke depan, siapa yang berhasil di dalam menuntut ilmu di masjid ini, di majelis ini, 5-10 tahun ke depan akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Ketahuan hasil, kelihatan hasilnya. Bukan sekarang kita dapatkan hasil, tapi kedepannya nanti, insya Allah Allah akan berubah kehidupan kita. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang hadir di majelis ilmu, khusyuk, tenang, hadir hatinya. Ya? Tapi kalau cuma datang doang, karena ini, karena itu, duduk di majelis, tolak-tolak, main HP, 10 tahun ke depan tidak ada perubahan. Ini yang sudah kita alami. Ini yang sudah kita rasakan, yang sudah pernah mengalami yang namanya menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barokah ini. Mudah-mudahan kita semuanya insya Allah di masa yang akan datang menjadi para penerus baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi pesan saya apa? Jangan lupakan adab dan akhlak di hadapan ilmu dan guru. Kalau udah duduk di majelis ilmu yang tenang, yang khusyuk. Wallahu a'lam bishawab. Hadza minni wa la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dari Habib Rasulullah. Sampaikan pengalamannya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, membawa kesuksesan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kisah menarik tentang masalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 kawan, ada 3 orang berkawan dan bersahabat. Dia bersahabat, maksiat bareng, party bareng, ya, modusin cewek bareng-bareng, ya, 3 nih, ya, 3 sekawan lah, susah senang bareng-bareng, kerjaan maksiat dulu. Kemudian ini kasih nama enaknya siapa ya? Bingung kita. Sugeng, Joko, sebat lagi. Gimana? Ada masukan? Apin. Sugeng, Joko, Apin. Fahmi. Sugeng, Joko, sama Wowo deh. 2 orang nih. Sugeng, Joko, Wowo. Kok maksiat banget? Maksiat mulu. Sampai suatu waktu si Joko mati dalam keadaan maksiat. Nama Joko banyak ya. Mati deh, pulang dugem ditabrak becak. Mati si Joko. Pas Adi di Joko nih kiamat, mati ahli maksiat si Joko. Kiamat. Kumpul lagi bertiga nih, reuni di alam arwah. Joko, Bobo, sama Sugeng. Joko cerita, gue siksa mulu tiap hari. Curhat, Bobo sama si Sugeng.
Udah selesai. Malaikat ditugasin sama Allah Ta'ala, ayo pisahin ahli neraka, ahli surga. Pisahin. Bawa Sugeng ahli surga, Joko ahli neraka. Dan mati pulang dulu tabrak becak, maksiat. Ya, mati dalam keadaan suhud. Ini si Joko komplain. Joko komplainnya mereka, kenapa jadi kok teman saya yang maksiat tiap hari waktu kita masih sama-sama di sono, di ahli sorga, sementara saya di ahli maksiat, di ahli neraka, kok bisa? Malaikat bilang iya. Mereka sekarang jadi ahli sorga. Waktu ente bertiga masih hidup, dia maksiat mulu. Pas ente mati, teman ente dilawat, dua-duanya tobat. Ngomong masuk geng. Masuk geng. Iya kok. Siapa matinya si Joko? Kagak ada cakep-cakepnya. Mati, ditabrak beca, pulang Sugeng mabok. Gua mah kagak mau kayak gitu mulu kan. Ahli Sugeng, iya kok. Gua juga kagak mau. Kita obat yuk. Ayo. Wah, itu kan ngomong. Obat, rajin ngaji, rajin sholat, rajin Quran, sampai jadi anakku. Anak Majlis Anwar Taufik, Majlis Yamin Soleh, rajin ibadah sampai mati dalam keadaan husnul, mati lagi ngaji. Si Wowo maksudkan, si Joko mati disuruh pulang. Nah itulah kehidupan sudah. Ya kadang-kadang teman kita sendiri tinggalin kita. Maka yang harus kita pikirkan apa? Tobat sebelum dulu tobat. Mesti dulu tobat. Nah maka oleh sebab itu berbanyak bertobat kepada Allah. Ya. Kemudian ada pertanyaan beberapa hari yang lalu. Dan gimana cara untuk mendapatkan pasangan hidup yang soleh dan soleha? Saya lama berjodoh itu. Malah ragu biar cepat dapat jodoh apa doanya. Tipsnya bagaimana supaya cepat dapat jodoh? Capek deh, cuman di PHP-in doang. Dan tiap malam dibonusin mulu deh sama cowok saya. Ya ini bahasanya tuh ya dia cuma dijadiin pacar doang, agak dinikah-nikahin. Biasa itu bocah. Setiap hari kan di apa namanya dipuji, dikirimin kata-kata romantis. Saya tanya emang seromantis apa? Ini orang bilang, saya pernah dikasih tebak-tebakan tuh. Apaan tuh tebak-tebakan? Kenapa air laut asin? Kenapa air laut? Nah, dia bilang, diciptaan Tuhan, takdir, gak bisa dibikin atau gak bisa dibikin pahit, gak bisa dibikin rasa yang lain. Kata si cowok nih, si Bahlul. Dia bilang, air laut asin karena manisnya diambil kamu semua. Jadi karena manis diambil dia semua jadi asin tuh air laut. Terus cewek mesem-mesem. Dia nggak tahu laut Indonesia banyak sampahnya. Sama nama laut. Wajahku seperti rembulan gompel. Ya. Jadi kadang-kadang tuh saya ini suka bingung tuh. Mau dibawa kemana? Ini bahtera asmara. Saya bingung. Jadi bagaimana cara? Apa itu? Dari bahannya.
Jomblo yang tabah. Ya kan selamat tenang aja. Jodoh gak kemana. Ya kalau jodohnya nyantok ya udah. Ambil. Jadi sekarang saya mau tobat bagaimana? Gampang. Ninggalin maksiat. Supaya dapat orang yang baik, jodoh yang baik. Berikut modal-modalnya menikah. Ya, orang nikah kan butuh pakai duit. Dia sewa tenda, masa iya pakai daun? Bener gak? Catering pakai duit. Dikira bayar pakai daki. Ya nggak bisa. Jadi kagak bisa pakai duit semua. Kadang-kadang ada orang jodohnya ada. Ya, orang jodohnya Ada. ada. Jodoh ada, modal gak ada. Bener ya? Jodoh ada, modal ada, restu gak ada. Banyak banget penghalang. Jodoh ada, modal ada, restu ada, orang ketiga ada. Udah bener bukan gak? Gonjang ganjing kehidupan ada. Nah, bagaimana nih supaya dapat jalan yang baik? Ini Nabi bilang, ya, satu tips dari Nabi supaya dapat jodoh, dapat modal, plus pasti dikasih keturunan. Pasti dikasih keturunan, gak bakal kasih mandul. Mau ente nikah 3 tahun gak punya anak, 4 tahun gak punya anak, 5 tahun gak punya anak, 100 tahun lagi kalau perlu gak punya anak. Tapi kalau ente menempuh jalur ini pasti ente dikasih keturunan sama Allah. Amin. Bagaimana? Nabi bilang, birru abaukum, birru abnaukum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan bakti kepada. Nabi bilang siapa orang yang bakti sama orang tuanya, ntar anak-anaknya bakti. Maka jawabannya, orang yang bakti sama orang tua pasti bakal dikasih jodoh, pasti bakal nikah, dikasih duit sama Allah Ta'ala buat menikah, dan pasti mendapatkan anak keturunan yang anak itu akan bakti sama kita. Bisa jodoh lama banget ya, udah bakti mungkin perbaikin, bakti sama orang. Paham? Jadi saya belum punya anak, tahu-tahu gimana caranya bakti sama orang tua, benerin. Pasti dikasih. Ini jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan juga dikasih sama Allah Taala apa? Orang-orang yang bakti sama orang tuanya dikasih jodoh-jodoh yang soleh dan soleh. Paham? Ini bisa amalin bakti yang bakti sama orang tua, ya. Yang bagus sama orang tua, yang akhlak, yang adab, seperti yang tadi Habib Soleh sampaikan, yang akhlak, yang adab. Kemudian seperti yang tadi saja tadi ceritakan tentang Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i, ayahnya itu ya menjadi anak yang baik, bakti sama orang tua, yang akhirnya menjaga hubungan dia dengan Allah Ta'ala, sehingga akhirnya cuma gara-gara delima, yang mengatakan apel, yang ada yang mengatakan delima, yang dibawa arus sungai, dia makan. Kemudian akhirnya dia cari, akhirnya apa? Diberikan hukuman sama sang pemilik, akhirnya mendapatkan istri yang solehah, cakep, cantik, kemudian akhlaknya baik, ilmunya baik, dan juga perangainya baik. Itu adalah ibunda Imam Syafi'i. Orang baik dapat daripada pasangan yang keturunan yang akan menjadi keturunan yang paham. Kalau sebab itu udah tinggalin dah ya. Dia orang yang masih ada cem-cemannya tinggalin ya. Jadi kalau betul-betul gentleman, paranin bapaknya, Pak. Kupinang anakmu dengan martabak telur. Jangan salah, yang penting akan DP bos gimana? Gimana motor kita jadi DP-in? Masa ada orang akan di DP? Ya, DP-in. Jadi perlu kita juga jadi pemberani, ya, jangan kebanyakan pacaran. Tapi kalau itu usia cukup, kemudian ente sudah punya penghasilan, ada kerja, setidaknya ente punya usaha. Nah, habis itu apa lagi? Ya udah, izin sama orang tua, izin dulu sama orang tua. Pak, Bu, saya udah kayaknya waktunya nikah. Saya pengen nikah nih. Saya pengen izin, saya ada target. Saya punya target. Itu saya ingat dari zaman dulu, dari zaman dia masih piyik makan pur, saya ingat kan. Jadi makan pur. Saya ingat nih Pak. Kira-kira bagaimana pendapat Bapak? Ajak
musyawarah, paham? Musyawarah, dikasih doa, bismillah, jalan berangkat, berangkat. Bilang minta sama orang tua, iya. Dan orang tuanya, itu ngobrol dari hati ke hati. Kalau ente mau minta anak orang, ente harus belajar untuk apa? Menampilkan tampang muka kelas. Ente tampang muka kelas aja deh. Tampang-tampang ini apa namanya? Kalau minta-minta di jalan. Cuma nanti jangan ke rumah orang pakai baju sobek-sobek ya. Lepotan oli, jangan begitu juga. Muka kelas aja dah. Ya, tampang-tampang muka. Jadi apa? Supaya nanti deal-dealan harganya. Karena kan kalau mau nikah kan pasti kan ngobrol. Mana nih budgetnya berapa buat acara dan lain sebagainya. Nah supaya lihat kayak kesian bocah. Ini makanannya juga belum tentu nih. Tapi enak baik, gue tahu. Itulah gue terima dah. Nah, jadi tampang-tampang muka kelas. Ini yang dipakai belajar. Gimana caranya? Tampang-tampang muka kelas. Muter sepeda. Ada sepeda. Dipakai nih. Ini pelajar potente. Sepeda distandarin. Itu sepeda dimainin. Pedalnya diputer-puterin, sepedanya diem, pedalnya dia diputerin. Nah ini muka kelas. Tapi ini terlalu luas. Kasihan sama Bami. Doain tiap malam udah kita dapat jodoh. Tapi orang yang terakhir ini mungkin jodohnya. Saras 88. Oh salah itu. Jadi begitu, ya. Ini orang mesti dulu siapin mental. Kemudian saran dari saya, kalau ente minta anak orang ditolak, itu jangan terus. Gak usah bingung, biarin, mungkin bukan jodoh. Bilang sama bapak, Pak, ya nggak apa-apa, saya ditolak. Misalnya itu diremehin, direndahin. Nanti punya penghasilan berapa? Minta anak saya sarjana ekonomi. Kerjaannya itu di tempat luar biasa. Itu mana? Bilang, oh bapak gak terima saya, gak apa-apa pak, doain biar saya dapat yang lebih baik. Ini ngomong-ngomong besok saya punya janji pak sama Siska. Siapa lagi yang calon kedua? Saya ketanya PKB pak. Bos tumpang bebas. Sekarang lagi naik daun dari tumpang ya. Bos tumpang bebas. Ditolak satu, lain lagi kan. Gak usah drop itu kadang-kadang juga jadi orang inilah, jadi orang terlaluan. Ditolak langsung gak langsung makan, jalan rembel, baju tendang-tendang, bel orang itu candy, suruh limitnya kamarnya tendang-tendang. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang-kadang keras, anak muda zaman sekarang tidak setegar anak-anak yang dulu. Kalau anak-anak muda dulu tegar, tidak, gak ada pikiran pacarannya, gak ada pikirannya main gundu, main tak benteng, tauben, itu zaman dulu. Udah zaman dulu. Kalau anak udah zaman sekarang mah rapuh, kayak kerupuk, gampang baper. Nah, anak muda sekarang mesti dulu tangguh mentalnya, Pak. Harus mental tangguh, jangan itu kadang-kadang ya Allah, baru ditolak aja, puasa 40 hari 40 malam. Cinta ditolak, dukun bertindak. Pas ke tempat dukun pengen santet, pengen melet anak orang, dukunnya tanya, duit berapa? Pak nggak lihat tampangnya luas banget. Jangan dibantu lah pak. Kata dukun dulu kemari gak bawa duit, minta bantuan, kira gua apa? Sekarang bulan gitu. Akhirnya diusir sama dukun, percuma. Makanya orang kalau nggak punya duit mah udah pusing dah pokoknya. Al-muhim intinya kalau kita dekat sama Allah Ta'ala bakal kasih jalan yang baik. Ditolak satu bakal dikasih jodoh ya. Tapi nggak usah bingung, nggak usah sampai makin lampu di kamar sampai 4 bulan, keluar gondrong ya. Kalau sampai lah di manusia ya, ibadah ditolak langsung bingung. Ibadah sholat Allah Akbar, ngajak minta sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ini zat yang maha menggerak-gerakan hati, membolak-balikkan hati. Sekarang dia nolak, besok lusa inti bakal mas minta nikah sama saya. Gimana caranya? Disebut namamu dalam sujud terakhir. Jadi kalau saya bingung, Pak, kita masih punya Allah. Halalkan atau tinggalkan.
Pilihan cuma dua, paham? Halalkan atau tinggalkan. Kalau nggak mau dihalalin, ya tinggalin. Kalau mau dihalalin, ya jangan persulit, jangan terlalu berlebihan. Kadang-kadang perempuan juga lebay. Lebaynya Pak, mau sama saya persyaratannya banyak. Ada 147 persyaratan. Pertama, harus punya perusahaan. Kedua, saham luar negeri. Keempat, kendaraan roda 4. Ya. Terus persyaratan mukanya, masya Allah, na'udzubillah billah. Anak raja nggak begitu banget. Kalau mau nikah nggak sampai ribet. Ini ribet banget. Ya. Ibu cewek pandang. Datang doang, ibu cewek panjang. Alhamdulillah ini motor di rokok maknun di kami kami gak pernah di depan kan. Masya Allah, hidupnya dipotong, tinggi, tahajud, yang tengah malam nangis, tengah malam. Dari pagi masya Allah sholat, ya, waktu di masjid berjamaah, alhamdulillah. Ayo bagi yang mau sama pagi saya cuci gudang dah. Bilang harga aja nggak apa-apa angkut lah. Ada orang baik, ada orang baik, mudah-mudahan beliau dapat jodoh. Ini jorok banget. Nah, saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cari jodoh yang bisa menyemangatin kita buat ibadah. Kalau ada jodoh yang menyemangatin kita buat ibadah, tinggalin cari yang lain. Paham? Kadang-kadang ada orang semangat ibadah karena ada wanita soleha, istrinya yang menyemangati dia. Tapi ada orang yang dulu sebelum nikah ibadahnya rajin. Setelah nikah, masya Allah, ibadahnya luar biasa, ditinggalin. Nah ini salah server. salah ini aneh ya, salah koneksi ya. Kalau ente pengen dapat jalan yang baik menuju Allah, itu butuh penguat. Siapa? Anda harus punya makmum yang bisa menguatkan kamu kepada Allah. Makanya anak majlis itu nggak ada yang salah. Anak majlis pilihan yang tepat. Oke, anak majlis pilihan yang tepat. Sehingga kalau pengen dapat imam yang baik, pilih anak majlis. Oke, kita jadi majlis sebagai ini tempat cari jodoh, salah. Ini bodoh. Kalau pengen istri soleha, anak majlis, Pak. Ini udah gak ngaji, sholat jarang, sekali doa pengen punya istri yang soleha lah, ini anak. Stres nih bocah. Nah ini sakit. Lebih gimana pengen dapat yang baik kalau dirinya tidak baik. Kalau pengen baik, mendapatkan pasangan hidup yang baik, harus juga bisa jadi orang yang paham. Oleh sebab itu, niat hadir majlis, niat deketin diri sama Allah, nanti Allah akan dekatkan orang-orang yang baik buat kita. Paham sampai sini? Paham ya? Jangan tukeran nomor HP di luar. Ada sumpah yang tukeran nomor HP di luar, yang kenalan di luar. Mudah-mudahan jomblo permanen. Jomblo sampai depan pintu surga. Dan yang penting masuk surga, jomblo di alam dunia aja menyakitkan, gimana di dalam surga. Teman-teman itu pada kumpul di dalam surga nih, ya jomblo. Gimana coba ente? Jomblo. Yang satu datang ada istrinya, yang satu datang ada istrinya. Nah anda sendiri, itu di dunia makan sendiri, cuci baju sendiri, di surga masih sendirian juga. Muka demok banget. Paham ya? Cari pendamping hidup yang baik. Nikahi perempuan itu karena Pak, yang pertama
karena cantiknya, jamaliha. Yang kedua, bidiniha, agamanya. Ya. Yang ketiga, bimaliha, karena hartanya. Yang keempat, dari nasabiha, keturunannya. Gak ada keturunan siapa? Oh, dia keturunan Trump. Ini keturunan siapa? Ini Blackpink. Keturunan siapa? BTS. Keturunan siapa? Pos Ronda. Ya, tapi cari keturunan yang baik. Berarti kan kita mesti nikah sama orang kaya. Kan Nabi bilang walimaliha. Iya, betul. Kita dianjurkan untuk cari daripada pendamping hidup yang punya harta. Tapi itu bukan prioritas. Sadar diri. Aku itu. Gue mesti nikah sama anak raja. Kamu tak pangeran. Masa iya dapat anak yang rumahnya lengkap? Bisa lah. Saya pangeran, bapak saya bilang saya ganteng. Mak saya bilang saya ganteng. Iya, keluarga lu bilang ganteng, sekampung kagak. Jadi yang sadar nih, artinya nikahi pasanganmu yang paling penting prioritas apa? Bidiniha, agamanya, Bang. Buat apa ganteng kalau agamanya buruk? Buat apa kayak kalau bandar togel? Ayo, mau itu dikasih nafkah dari harta togel? Gendut anak gede, gendut wakal. Nah, untuk bilahimin, paham ya? Pertama itu agama baik, agama bagus, sisanya bonus. Masalah ini orang dapat cakep, ya bonus. Ya hitung-hitung iseng-iseng berhadiah lah, beli ciki, kartu. Ya, paham? Ada orang begini, ada istrinya cakep, suaminya jelek. Suaminya bilang alhamdulillah, Allah Ta'ala kasih saya kamu jadi pendamping saya. Sehingga saya dikasih pasangan yang cantik. Alhamdulillah saya bersyukur. Istri bilang, ya bersyukur, gua kagak. Ente enak syukur, anak kagak. Ya, saya mah terima. Tapi kenapa kamu masih terima saya jelek mau nikah? Iya, saya lagi ngelebur dosa. Maksudnya iya, tiap pagi ngeliatin muka neraka ente. Saya sabar. Saya tahu saya dulu banyak dosa, sehingga saat kamu jadi pendamping saya, ya ini atas apa? Siksa dari Allah Ta'ala buat saya. Kamu dapat saya anugerah, saya dapat kamu siksa dari Allah Ta'ala. Masya Allah, ada yang boleh begitu. Paham? Al-Muhim, Allah Ta'ala memberikan kepada kita sesuai kadar taat kita kepada Allah. Kamu pengen dapat yang terbaik, yang taat sama Allah. Kamu pengen dapat yang bagus, yang taat sama Allah. Minta sama Allah, kalau kita minta gak bakal ditolak. Yang paling penting prioritas agamanya bagus. Cari pasangan yang agamanya bagus. Masalah nanti buka demam entar belakangan. Dokter depan pinter, tenang aja. Yang pesek bisa mancung kok. Iya. Kemudian apa? Yang hitam kecil bisa putih. Zaman sekarang di masa kagak ada duit beli ituan tuh amplas. So, skincare amplas. Skincare. SPP di banyak nugas. Amplas, paling cepat udah. Kalau skincare itu berbulan-bulan. Kalau amplas sekali amplas putih. Tapi cacat seumur hidup. Ya. Saudara dimuliakan oleh Allah, Al-Muhim dalam pertemuan ini tetap kita anjurkan dan kita arahkan untuk banyak-banyak istighfar dan taubat. Hadir ngaji niat yang bagus, niat yang baik, sehingga hidup kita semakin baik. Innamal a'malu, maka insyaallah mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita yang terbaik, sehingga hidup kita dijadikan hidup yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa minal husna bi hurmatihim wa aminna bi tariqatihim wa ma'afatina al-fitani. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Afdhalul ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah.
illallah. عليها نحيا عليها نموت عليها نبأته يا الله تعالى يا آمين وصلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشركنا فاتب علينا التوبة أجب لكل حوبة واغفر لنا الأمراض وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي اسمع فضلا وجودا أننا بالحساب منا بالمصطفى رسول على بكل سرور صلى وسلم ربي عليه حتى حبي وآله وصحبه لا تقصي صحبي والحمد لله